Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua, sampurasun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jemaat City Restoration Center di BTC, saya mengucapkan selamat Tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan di CRC. Kiranya di tahun 2021 ini kita semakin giat lagi di dalam melayani Tuhan. Kita semakin giat lagi di dalam memenangkan banyak jiwa. Nah, saudaraku, visi dari Gereja Bethel Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham bahwa di tahun 2021 ini tetap sehati, visinya tetap sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Misinya adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa berapapun harganya. Saudaraku, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama sehati di dalam gereja Tuhan di GB CRC. Di tahun 2021 ini kita boleh semakin giat lagi di dalam melayani Tuhan, semakin giat di dalam memenangkan jiwa-jiwa karena kedatangan Tuhan sudah dekat, saudaraku. Tanda-tandanya sudah kita lihat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita pribadi lepas pribadi supaya kita semakin giat lagi. Amin, saudaraku. Kita bersama-sama mau menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus itu supaya ketika sangkakala berbunyi, kita semua dipanggil, diubahkan dalam tubuh kemuliaan, diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita akan menerima mahkota kemuliaan. Saudara siap? Amin. Puji Tuhan. Kiranya di tahun 2021 ini kita bersama-sama bergandengan tangan sehati menuai jiwa-jiwa itu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah ya Bapa, dan kami sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini Tuhan Yesus kami mau serahkan buat ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, dan terjadi dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Ajarku Berdiam. Mari sama-sama katakan, dekat di hatimu,
ku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajar ku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, berikan glory yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online GBI CRC setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel ini yang linknya akan kami bagikan melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan kontrak gedung dapat dimasukkan ke rekening berikut. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah di awal tahun 2021 ini. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan Januari dan ibadah kita pada pagi hari disertai dengan perjamuan kudus. Amin saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa bersama-sama sebelum kita menerima kebenaran firman Allah ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang sudah menuntun kami sampai dengan hari ini, hari yang ketiga di bulan Januari 2021. Hari ini kami beribadah bersama-sama walaupun masih dalam ibadah online, tetapi itu tidak mengurangi rasa kasih kami, hormat kami kepada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapa, kiranya Roh Kudus Engkau yang menolong kami di dalam kami membaca, merenungkan firman Tuhan pada ibadah online pada pagi hari ini. Roh Kudus jamah hati kami, urapi kami. Berikan kepada kami pula kuasa, urapan, roh hikmat, pengertian untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu kebenaran memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu. Kami semua diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 24 sampai dengan 27. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan judul Tenanglah, aku ini jangan takut. Amin. Baik, saudara boleh buka Alkitab saudara atau HP saudara. Matius pasal yang ke-14 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan membacakan buat saudara dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah. Ya, aku ini jangan takut." Demikianlah firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Nah, saudaraku, banyak
prediksi di tahun 2021 ya, bahwa di tahun 2021 ini bukan tahun yang mudah ya. Tetapi sebaliknya tahun 2021 semakin sulit, saudaraku. Keadaan dunia sekarang ini semakin mencekam ya, sehubungan dengan adanya virus baru ya. Virus baru dari Corona 19, saudaraku. Ya, yang membuat kita semua menjadi takut ya. Jadi kalau kita ikuti di TV terus, saudaraku, ya, virus ini sudah sampai masuk ke Singapura ya. Dan ekonomi dunia ya, yang sudah tidak menentu dan tidak menjanjikan karena apa? Begitu banyak negara-negara yang ekonominya sudah mulai tumbang. Saudaraku, 2021 bukan tahun yang mudah bagi kita. Tapi dikatakan bahwa hari-hari ke depan ini akan semakin sukar. Tetapi kita lihat sini bahwa saudara jangan kaget karena apa? Firman Tuhan sudah memberitahukan itu kepada kita terlebih dahulu. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Amin, saudaraku. Sekarang ini kita sedang hidup di masa-masa yang terakhir di zaman akhir ini. Ya. Tandanya apa? Semakin sukar, saudaraku. Ya. Ayat 2 berkata apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kalimat tadi berkata, jauhilah mereka. Nah, saudaraku, ini sedang terjadi tengah-tengah kita. Kalau kita ikuti di sosmed, bagaimana ya, ada orang tua yang membunuh anak membunuh orang tua karena sudah tidak ada kasih lagi, minta uang untuk beli jajan, nggak dikasih, dibunuh. Dan itu sedang terjadi tengah-tengah kita saat ini, saudaraku. Ya. Kesimpulannya adalah apa? Ada banyak ujian, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, yang menghadang kita di tahun 2021. Dan sebagai orang percaya, bagaimana saya dan saudara kita menyikapi semuanya ini. Amin, saudaraku. Ya. Sebab itu pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata, kita harus tenang dalam menghadapi semuanya itu. Amin, saudara. Iya. Mengapa kita harus tenang? Karena kita lihat dalam Alkitab, ya, kita lihat kembali dalam Matius 14 tadi, ya, ayat 27 dikatakan apa? Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin, saudara? Iya. Nah, saudaraku, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan yang harus kita ambil. Artinya apa? Seburuk apapun situasi dan kondisi yang akan terjadi di tahun 2021, kita harus tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita
dan memberikan kemenangan buat kita semua. Amin, saudara. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri datang menghampiri dan berkata, tenanglah. Ya, aku ini jangan takut. Kalau kita lihat kembali dalam ayat 25 dan 26 tadi katakan apa? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sudah perhatikan, datanglah Yesus. Betul? Jadi kita lihat bahwa Yesus datang menghampiri murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, saudaraku, kita lihat bahwa Tuhan Yesus yang menjadi jaminan buat kita. Dia Allah Immanuel itu yang sudah memelihara kita selama tahun 2020. Allah Immanuel yang akan menyertai kita kembali di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu tadi apa? Tuhan Yesus katakan apa? Tenanglah. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan jaminan buat saya dan saudara untuk melangkah di dalam tahun 2021 ini dengan apa? Penuh ketenangan. Amin, saudara. Nah, apa yang menjadi kunci kemenangan kita supaya kita dapat tenang di tahun 2021 ini? Yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang mengalahkan ketakutan. Ya, kita buka dalam firman Tuhan, ya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 18. Ya, dikatakan Pak, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kita lihat bahwa iman yang mengalahkan ketakutan itu berdasarkan kepada kasih. Sebab kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Amin, saudara? Iya. Kasih yang sempurna adalah ketika kita mengasihi Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Dan juga kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kasih inilah yang memiliki kekuatan. Untuk apa? Memberikan kita untuk tidak takut. Ya. Maka kita akan memiliki keberanian percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Iman yang mengalahkan ketakutan adalah iman yang mempercayai kesanggupan Allah dalam menolong kita. Jadi kita lihat bahwa yang pertama, kasih. Ya. Iman yang sempurna, ya, adalah kasih kita kepada Allah. Ya. Karena Tuhan sudah lebih mengasihi kita. Oleh itu mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita lihat di sini bahwa iman yang mengalahkan ketakutan adalah iman yang mempercayai bahwa Allah sanggup untuk menolong kita, memberikan jalan keluar buat kita, sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang kita lakukan supaya kita boleh mengalami ketenangan? Yang kedua dikatakan, milikilah iman yang kokoh. Ya. Matius 14, ya, kita kembali lagi ke Matius 14 tadi.
Ya, ayat 28 sampai dengan 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah saudaraku, iman yang kokoh adalah iman yang percaya dengan sungguh-sungguh, tidak bimbang dan ragu. Amin saudaraku. Nah, contohnya Petrus. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, dia katakan apa? Tuhan, apabila itu engkau, itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata apa? Datanglah. Dan kita lihat ya, luar biasa. Ya, Petrus bisa berjalan di atas air, saudaraku. Waduh, imannya sungguh kokoh. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ya. Ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah saudara, seringkali dalam kehidupan kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika ada keraguan dalam hati kita, ada kebimbangan di dalam hati kita, itu yang membuat kita menjadi ragu-ragu, saudaraku. Ya. Dan kita lihat di ayat 31 dikatakan apa? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara bisa lihat. Orang yang bimbang, Alkitab katakan kitab Yakobus apa? Tidak akan mendapat sesuatu, saudaraku. Ya. Orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa yang diinginkan. Nah, kita lihat sini. Tuhan katakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi iman yang kokoh, yang kuat ini kita lihat bahwa iman yang percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Allah pasti menolong kita. Amin saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki iman seperti perempuan Kanaan yang walaupun dibilang anjing sama Tuhan Yesus, tetapi dia tidak pundungan, ya saudaraku. Dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa, lalu pergi meninggalkan Tuhan, begitu saja. Tapi kita lihat apa? Dia sujud menyembah di kaki Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi kita apa yang dikatakan Tuhan? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah saudaraku, kita lihat apa jawab dari perempuan ini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah saudaraku, kita lihat. Perempuan Kanaan, dia berpegang teguh kepada iman, percaya dengan sungguh-sungguh tidak bimbang. Walaupun dia dibilang anjing sama Tuhan, tetapi dia tidak ragu saudaraku. Bahkan dia katakan, anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan di sini kita lihat bahwa Yesus menjawab perempuan yang berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara bisa membayangkan? Iman yang kokoh adalah percaya dengan sungguh-sungguh
tidak bimbang dan tidak ragu bahwa mujizat pasti terjadi. Di tahun 2021 ini, untuk hari-hari yang ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita. Kita harus memiliki iman yang kokoh. Iman yang berpegang teguh kepada janji firman-Nya. Amin, saudara? Iya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa kunci supaya kita memiliki kemenangan di dalam tahun 2021? Yang ketiga adalah milikilah iman untuk mempercayai Tuhan 100%. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ya. Ayatnya yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara bisa membayangkan, ya, kalau kita baca dalam Kejadian 12, ya, ayat 1 sampai 4 itu, ayat 1 dan 4 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara bisa membayangkan? Ketika Tuhan katakan kepada Abram, pergilah dari rumahmu, dari sanak saudara. Dia tidak mengadakan rapat, ya, keluarga, tetapi karena dia memiliki iman, mempercayai Tuhan 100%. Padahal dalam Kejadian 12 kita lihat bahwa Abram belum kenal siapa itu Tuhan. Tetapi dia memiliki iman untuk mempercayai Tuhan 100%. Ya. Karena iman Abram taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara bisa membayangkan? Tuhan bilang berangkat. Dia berangkat saya. Gimana nanti? Dia belum tahu negeri di mana dia akan tinggal. Itu ada di mana, saudaraku? Tapi dia percaya. Karena Tuhan yang menyuruh dia pergi. Dia pergi. Ketika Tuhan menuntun dia dari hari ke hari, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ya, Tuhan memberkati dia yang luar biasa. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, tetapi Abraham tetap kuat. Karena apa? Dia percaya 100% terhadap janji Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, Roma 4 ayat 8 berkata, mari kita buka dalam kitab Roma. Ya, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, saudara, Abraham tetap mempercayai Tuhan walaupun ia tidak mempunyai dasar untuk tetap berharap. Ya. Nah, saudaraku,
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang sepanjang tahun 2021 ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini untuk kita mempercayai Tuhan 100%. Ya. Ulangan 31:8 berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu dan dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu adalah jaminan firman Tuhan buat kita di tahun 2021 ini. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita takut dan jangan patah hati. Ketika bangsa Israel keluar tanah Mesir, saudaraku, 40 tahun mereka keliling-keliling di padang gurun. Dan kita melihat kasut mereka tidak rusak. Baju mereka di badan tidak rusak, saudaraku. Dan tiap hari Tuhan memelihara mereka. Tuhan mengirimkan mana setiap pagi dan petang. Ya. Air Tuhan sediakan buat mereka, saudaraku. Walaupun mereka tegar tengkuk. Tetapi karena janji Allah untuk menyertai bangsa itu, Tuhan tetap memelihara mereka. Di siang hari Tuhan menyertai dengan tiang awan. Di malam hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang api. Sehingga mereka tidak kedinginan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Amin, saudara. Mungkin boleh dengan saya dan saudara. Ya. Kita mau mempercayai hidup kita kepada Tuhan. 100%. Ya. Yosua 1:9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara bisa membayangkan ketika Musa mati dan Yosua harus memimpin bangsa itu. Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan di dalam Ulangan pasal 11 dikatakan, sebab mata Tuhan Allahmu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin, saudaraku. Yang ketiga adalah kita mau mempercayai Tuhan. Memiliki iman yang percaya Tuhan 100%. Jangan kita meragukan firman-Nya. Jangan kita meragukan penyertaan Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia penolong dalam kesesakan. Dia sumber kekuatan di saat kita membutuhkan. Kasih dan anugerah yang membuat kita sujud bertelut. Dan kita boleh mengucap syukur bahwa Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Amin, saudara. Kesimpulannya, apa kunci kemenangan kita supaya kita dapat tenang melangkah di tahun 2021 ini? Yang pertama adalah memiliki iman yang mengalahkan ketakutan. Yang kedua, memiliki iman yang kokoh, ya, yang tidak bimbang dan ragu. Dan yang ketiga, memiliki iman untuk mempercaya Tuhan 100%. Saya percaya kalau kita melakukan 3 kunci ini dengan taat dan setia, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kita akan hidup tenang di dalam tahun 2021 ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di awal tahun 2021 ini kita akan melakukan perjamuan kudus, ya, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di awal tahun ini kita akan memulai segala sesuatunya dengan tetap mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan,
menghormati pengorbanannya atas kayu salib. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur, cawan pengucapan syukur kita masing-masing di rumah saudara, ya. Dan mari kita mau berdoa sebelum kita menerima perjamuan suci ini. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami terima dengan penuh sukacita. Kami percaya ketika kami mau mengalami ketenangan dalam hidup kami, maka kami harus memiliki iman yang kokoh dan kuat. Kami harus memiliki iman yang mempercayai Tuhan 100%, memiliki iman untuk mengalahkan ketakutan. Tibalah waktunya kami akan menerima perjamuan suci ini. Mari Engkau memberkati roti dan cawan pengucapan syukur ini, Bapa. Urapi dan berkati, supaya ketika kami menerima roti dan pengucapan syukur menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami terima perjamuan suci penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah mempersiapkan roti dan anggur, cawan pengucapan syukur, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengar apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Tuhan Yesus Kristus telah terpecah-pecah di atas kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, aku percaya bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh kekasih kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur tubuh menyatu dengan tubuh kami. Mari kita angkat anggur campur, jangan tangan kanan kita. Dengarkan apa kata firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan pengucapan syukur sudah lalu berkata, cawan pengucapan syukur adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudaraku, aku percaya bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, mari angkat kedua tangan mengucap syukur. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah terpecah-pecah dicurahkan atas kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kami. Kami percaya dengan kami menerima roti dan anggur cawan pengucapan syukur ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa berikan penghiburan. Bahkan Tuhan memulihkan setiap keluarga kami. Tuhan memulihkan ekonomi rumah tangga kami. Tuhan memulihkan keluarga rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam menghadapi tahun 2021 ini. Supaya kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Bapak terima kasih, jagai lindungi kami tiap-tiap hari. Seperti biji matam. Jauhkan dari segala malapetaka mara bahaya apapun. Lindungi dari serangan-serangan virus, kerancaman kematian kami tolak dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan. Kami berdoa. Dan sekarang kami mohon berkat-Mu atas kami. Mari saudaraku angkat kedua tangan. Arahkan hati kepada Bapa yang di sorga. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang melihat setiap tangan-tangan terangkat ini. Bapa mengurapi, menguduskan dan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dikerjakan dengan jemaat Tuhan, kerjakan dengan tangan mereka berhasil. Mereka sukses, mereka untung besar. Mereka naik dan bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak mantu cucumu. Diberkatilah pekerjaan karirmu. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Tuhan Roh Kudus yang manis. Kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari tiap-tiap hari bahkan sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat pagi saudaraku. Jangan lupa selalu mencuci tangan. Lalu jangan lupa memakai masker. Jangan lupa kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang ada. Hanya kita sendiri yang bisa menjaga proses protokol kesehatan itu.
Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin. Demikian ibadah online kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.